Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kelas 10 MIA, senang sekali kita masih bisa berjumpa di dalam pembelajaran kimia kali ini, yaitu dengan topik konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu apa? Dan bagaimana untuk membuat konfigurasi suatu atom? Mari kita belajar bersama. Oke, di sini ada seorang tokoh, yaitu Niels Bohr. Niels Bohr adalah suatu tokoh yang mengemukakan model atomnya, di mana menurut Niels Bohr, elektron itu berada di suatu lintasan berbentuk lingkaran dengan tingkat energi tertentu. Kita sudah mempelajari bahwa model atom itu mengalami perkembangan, yaitu dari John Dalton, kemudian J.J. Thomson, Rutherford, dan sampai kepada Niels Bohr. Niels Bohr mampu menjawab kelemahan dari Ernest Rutherford, yaitu elektron tidak akan jatuh ke dalam inti atom oleh karena elektron berada di dalam lintasan dengan tingkat energinya sendiri, dengan tingkat energi tertentu yang berbeda di setiap lintasannya. Nah, lintasan di mana elektron itu berada yang berbentuk lingkaran itu disebut kulit atom. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menentukan jumlah elektron pada kulit atom? Jadi, kalau Niels Bohr katakan bahwa ada inti atom, kemudian elektron itu berada di lintasan berbentuk lingkaran yang mengelilingi inti atom, pertanyaannya bagaimana cara menentukan jumlah elektron di setiap kulitnya? Apakah elektron dapat secara bebas menempati kulit atom? Kalau kita contohnya seperti kalian sekarang ada di kelas 10. Jumlah, misalkan di suatu sekolah itu jumlah siswa ada 100 siswa yang masuk di dalam tahun ajaran yang baru. Apakah 100 siswa ini bisa menempati tingkat kelas 10, 11, dan 12 dengan sembarangan saja, dengan secara bebas, ataukah tidak? Nah, pasti kalian tahu ya, jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena ada syarat-syarat tertentu, yaitu kalau kalian yang sekarang di kelas 10, tidak mungkin bisa loncat di kelas 12. Kenapa? Karena pengetahuan dasar kalian sebelumnya adalah di SMP kelas 9. Nah, kalau yang di kelas 12 bisa menempati kelas 12 karena sudah lebih dulu menimba ilmu di kelas 11. Ya, gitu ya. Ya, jadi tidak bisa secara bebas elektron menempati suatu kulit. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana suatu elektron itu akan disusun di dalam suatu atom, yang kita sebut dengan konfigurasi elektron. Tiap kulit hanya mampu ditempati oleh elektron maksimumnya dengan rumus yaitu 2n pangkat 2, di mana n menyatakan nomor kulit, dan nomor kulit itu dilambangkan dengan n sama dengan 1, yaitu kulit untuk yang ke-1, artinya kulit yang paling dekat dengan inti, itu dilambangkan dengan kulit K. Kemudian n sama dengan 2, yaitu kulit yang kedua, itu dilambangkan dengan kulit L. Selanjutnya yaitu kulit M, kemudian N, O, P, dan seterusnya. Oke, bisa? Nah, di sini elektron tidak boleh seenaknya saja menempati kulit. Ada aturannya, yaitu tadi di sini maksimal elektron di setiap kulit 2n pangkat 2. Oke, kalau kulit yang pertama, yaitu N sama dengan 1, dengan lambang kulitnya yaitu K, maka maksimum elektron yang bisa mengisi pada kulit 1 ini, atau kulit K itu, yaitu 2 dikalikan, rumus kita tadi N itu diganti dengan angka 1, berarti 2 dikalikan 1 dipangkatkan 2. 1 dipangkatkan 2 atau 1 kuadrat bernilai 1. Dikalikan 2 berarti hasilnya 2. Sehingga pada kulit pertama ini, elektron maksimal yang bisa terisi yaitu hanya sebanyak 2 elektron. Apakah bisa 3? Tidak. Apakah bisa 1? Bisa.
maksimalnya 2, tidak boleh lebih. Kemudian jika kulit yang kedua, N sama dengan 2, dengan lambangnya L, maka maksimum elektron adalah 2 dikalikan N digantikan dengan 2 yang di dalam kurung, dipangkatkan 2, sehingga hasilnya yaitu 8 elektron. Kulit yang ketiga, dengan cara yang sama, kita bisa melakukan perhitungan, yaitu 2 dikalikan dalam kurung 3 pangkatkan 2. 3 pangkatkan 2 sama dengan 9, dikalikan 2 berarti 18 elektron. Seterusnya, dan seterusnya. Oke. Selain kita melihat bahwa elektron mempunyai jumlah maksimum di setiap kulitnya, ada aturan lainnya di dalam pengisian elektron di setiap kulitnya, yaitu yang pertama. Pengisian elektron dimulai dari kulit K, kemudian L, M, dan seterusnya. Artinya apa? Pengisian elektron dimulai dengan kulit yang paling dekat dengan inti. Kulit yang paling dekat dengan inti itu memiliki energi yang paling kecil. Jadi pengisian elektron dimulai dengan energi yang terendah, yaitu di kulit yang paling dekat dengan inti. Setelah terisi penuh maksimal, maka diisi di kulit yang berikutnya, di kulit keduanya, yaitu kulit L, kemudian kulit ketiga, kulit M, dan seterusnya. Semakin jauh dari inti atom, kulit atom itu memiliki energi yang menjadi lebih besar. Semakin dekat dengan inti atom, maka energinya lebih kecil. Oke, yang kedua. Jumlah maksimum elektron pada kulit yang paling luar adalah 8 elektron. Yang ketiga, untuk unsur golongan utama, yaitu golongan A, ketentuannya sebagai berikut. Yaitu, yang A, isi penuh sebanyak mungkin kulit. Jadi, setelah kita tahu maksimum elektron di setiap kulit, maka kita mengisi penuh sesuai dengan maksimum elektronnya. Kemudian yang B, tentukan jumlah elektron yang tersisa setelah kita melakukan pengisian maksimal tadi. Yang C, jika sisanya itu lebih dari 32, maka kulit berikutnya diisi dengan 32 elektron. Kemudian jika sisanya kurang dari 32, diisi dengan jumlah maksimum elektron pada kulit sebelumnya, yaitu 18. Jika sisanya kurang dari 18, maka diisi dengan jumlah maksimum elektron pada kulit sebelumnya, yaitu 8 elektron. Jika sisa kurang dari 8, maka semua elektron yang tersisa tempatkan di kulit paling terakhir. Oke, untuk lebih memudahkan kita di dalam konfigurasi elektron, mari kita belajar lebih lanjut dengan contoh soal berikut. Ya, di sini ada contoh yaitu He. He yaitu unsur helium. Helium memiliki nomor atom 2 dan nomor massa 4. Karena helium memiliki nomor atom 2, itu juga menyatakan bahwa helium memiliki jumlah elektron sebanyak 2. Nah, di dalam konfigurasi elektron helium, kita mengingat bahwa di kulit pertama, yaitu kulit yang K ini, maksimum elektron yang bisa terisi yaitu sebanyak 2 elektron. Sehingga karena helium memiliki 2 elektron, 2 elektron ini semuanya akan terisi pada kulit pertama, yaitu kulit K. Apakah ada sisa? Tidak ada. Sehingga elektron hanya mengisi pada satu kulit, yaitu kulit K. Kalau kita gambarkan, ya, gini ya. Jadi 2 titik kuning menyatakan jumlah elektron. Kemudian contoh yang lain yaitu N. N yaitu unsur nitrogen dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14. Nomor atom 7 menyatakan bahwa nitrogen memiliki proton 7 dan elektron juga sebanyak 7. Untuk pengisian elektron di dalam setiap kulit ke 1 yaitu kulit K bisa diisi oleh 2 elektron. Dari 7 terisi 2, sehingga masih ada 5 elektron tersisa. 5 elektron tersisa
merupakan jumlah yang kurang atau lebih kecil dari 8. Sehingga semua elektron yang tersisa akan kita isi pada kulit berikutnya, yaitu kulit kedua, yaitu kulit L. Ya. Sehingga untuk unsur nitrogen ini, pengisian elektron di dalam atomnya itu hanya menempati 2 kulit, yaitu kulit K dan kulit L. Ya, jadi ada 2 lintasan. Karena 2 kulit. Kulit K, yaitu lintasan yang pertama, terisi 2 elektron, dan kulit L, yaitu lintasan yang kedua, sebanyak 5 elektron. Sehingga kalau kita tulis konfigurasi yaitu 2, 5. Oke, kita lihat contoh. Di sini pengisian elektron untuk K maksimal 2, L8, M18, N32, dan O50 berdasarkan rumus 2N pangkat 2 ya. Dan soal yang pertama yaitu magnesium dengan nomor atom 12. Nomor atom 12 itu menyatakan juga jumlah protonnya 12 dan jumlah elektronnya 12. Magnesium dengan 12 elektronnya bisa mengisi di kulit pertama sebanyak 2 elektron. Dan sisanya adalah 10 elektron. Apakah 10 elektron akan mengisi di kulit yang berikutnya? Kita lihat kulit berikutnya, yaitu kulit L, maksimal hanya boleh terisi oleh 8 elektron. Sehingga angka 10 tidak boleh terisi di kulit kedua. Sehingga di kulit kedua ini, magnesium bisa mengisi 8 elektron. 2 dan 8, baru 10 elektron yang diisi di setiap kulit. Masih tersisa 2 elektron. 2 elektronnya kita tulis atau kita isi pada kulit ketiga. Karena kulit ketiga maksimal 18, dan angka 2 ini merupakan elektron terakhir pada magnesium. Dan ada syarat elektron paling terakhir, yaitu tidak boleh lebih dari 8 elektron. Sehingga untuk ini aman ya, sehingga konfigurasi untuk magnesium yaitu 2, 8, dan 2. Kemudian Xe yaitu xenon, dengan nomor atom 54. Sehingga elektronnya juga berjumlah 54. Kita isi kulit pertama bisa 2, kulit kedua 8, karena maksimalnya 8, kulit ketiga masih bisa juga isi 18, karena jumlahnya ini baru 28. 54 dengan 28 masih tersisa 26. 26 ini apakah bisa mengisi di kulit yang keempat? Kalau berdasarkan maksimal elektron kulit keempat yaitu 32, seharusnya 26 bisa kita letakkan atau kita isi pada kulit keempat. Tetapi ada syarat lainnya yang perlu diingat, yaitu elektron pada kulit terluar atau elektron terakhir di dalam atom itu maksimalnya yaitu 8. Tidak boleh lebih dari 8. Sehingga kalau 26 yang tersisa ini tidak bisa kita isi semuanya di kulit terakhir. Yang bisa adalah kita mengisi dengan aturan maksimal kulit sebelumnya. Kulit sebelumnya itu kulit M dengan maksimal elektronnya yaitu 18. Sehingga yang kita isi di kulit keempat itu yaitu 18. Bisa? Setelah itu ternyata masih ada sisa 8 elektron. 8 elektron apakah bisa diisi di kulit terakhir? Bisa. Karena itu adalah jumlah maksimal elektron pada kulit terluar. Dan 8 elektron itu tidak melebihi maksimal elektron di kulit O yang adalah 50. Sehingga kita isi semua sisa elektron yang ada pada xenon. Sehingga konfigurasi untuk xenon yaitu 2, 8, 18, 18, dan 8. Oke, yang ketiga contohnya yaitu fluorin dengan nomor atom 9, jumlah elektron 9. Di kulit keka kita bisa isi dengan 2 elektron, masih ada 7 elektron, dan di kulit kedua itu maksimalnya 8, sehingga 7 elektron tersisa bisa kita isi semuanya di kulit L. Oke, sudah lebih paham ya? Oke, latihan soal. Tuliskan konfigurasi elektron dari unsur-unsur berikut, yaitu kalsium, natrium, dan oksigen. Perlu diingat untuk notasi atom, angka yang di bawah menyatakan nomor atom, yang juga menyatakan nomor proton dan juga elektronnya. Jika kalsium nomor atom 20, maka jumlah elektronnya 20, sehingga konfigurasinya menjadi 2882. Gitu ya. Kenapa bukan 2810? Karena di kulit terakhir
tidak boleh terisi 10. Sehingga dia mengikuti aturan maksimal elektron sebelumnya, yaitu 8. Dan sisanya 2. Untuk natrium, 11 elektron berarti mengisi 3 kulit, yaitu 2, 8, dan 1. Untuk oksigen, dengan nomor atomnya 8, sehingga jumlah elektronnya juga 8, maka dia mengisi 2 kulit, yaitu dengan masing-masing kulitnya, untuk kulit pertama 2, kulit kedua yaitu 6 elektron. Oke. Nah, kalau tadi di dalam persyaratan konfigurasi elektron, dikatakan bahwa elektron paling luar itu maksimalnya yaitu 8 elektron. Nah, elektron terluar tersebut itu dikatakan sebagai elektron valensi. Elektron valensi pada golongan utama menentukan posisi unsur di dalam tabel periodik. Nah, contohnya, unsur kalium K dengan nomor atom 19 memiliki konfigurasi yaitu 2881. Kita lihat angka yang paling terakhir yaitu angka 1, sehingga angka 1 merupakan elektron valensi dari unsur kalium. Nah, kalau dari contoh tadi, kalsium, natrium, dan oksigen, berapakah elektron valensinya? Kita lihat di sini, karena kalsium memiliki konfigurasi elektron 2882, sehingga 2 adalah elektron valensi dari kalsium, yaitu elektron paling terakhir, paling luar. Untuk natrium berarti 1 elektron valensinya, dan oksigen yaitu 6 elektron valensinya. Oke, konfigurasi elektron sudah kita pelajari, elektron valensi juga sudah. Sekarang kita bermain dulu. Kita bermain ya balapan kimia ya. Di sini kita klik untuk mulai. Kita tunggu sampai ya muncul kunci, kita klik. Oke. Ya, partikel netral penyusun atom adalah, mana jawaban yang benar, elektron atau neutron? Ya, kita coba neutron. Apakah benar neutron? Wah, ternyata benar ya. Tidak mengalami kecelakaan berarti kita benar jawabannya. Oke, yang kedua. Konfigurasi elektron unsur dengan nomor atom 11 adalah, nomor atom 11 tadi adalah unsur natrium. Manakah yang benar? 281 atau 2 dan 9? Ya, jawabannya 281. Kenapa bukan 29? Karena angka yang terakhir atau elektron valensinya tidak boleh lebih dari 8. Ya, benar sekali ya. 281 menjadi pilihan kita. Jumlah maksimal elektron pada kulit ketiga. Pada kulit ketiga, bagaimana cara menghitungnya? Dengan rumus 2N pangkat 2. N menyatakan kulit, angka 3. 3 pangkat 2, 9. 9 dikalikan 2, berarti hasilnya adalah 18. Elektron yang terletak pada kulit terluar atau paling luar disebut apa? Apakah elektron valensi ataukah elektron eksitasi? Tadi kita sudah pelajari, yaitu elektron valensi. Coba kita coba yang eksitasi ya. Wah, salah. Ya, kita tahu ya tadi memang benar jawabannya valensi. Kita kembali melanjutkan yaitu elektron valensi. Jumlah elektron pada kulit M dengan nomor atom 20 adalah, kulit M berarti KLM, berarti kulit ketiga. Kulit ketiga untuk nomor atom 20 yaitu 2
2882. 2882. Kulit ketiga yaitu 8. Ya, kalian berhasil. Congratulations. Oke. Summary. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, elektron mengelilingi inti dalam lintasan yang disebut dengan kulit atau shell. Tiap kulit hanya mampu ditempati maksimum elektron dengan rumus yaitu 2n⁻². Persebaran elektron dalam atom disebut dengan konfigurasi elektron. Elektron yang terletak paling luar disebut sebagai elektron valensi. Elektron valensi sangat berperan penting dalam ikatan kimia. Melalui konfigurasi elektron, dapat diketahui letak unsur tersebut di dalam tabel periodik unsur. Oke, ini soal yang guru harap untuk kalian kerjakan. 5 nomor saja. Setelah mempelajari pelajaran kita hari ini, guru yakin kalian pasti bisa untuk mengerjakan konfigurasi elektron dengan kelima jumlah elektron ini. Oke, selamat belajar, selamat mencoba, kalian pasti bisa. Terima kasih untuk menonton video pembelajaran kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!